Pada kesempatan yang berbahagia ini kita kaji sebagian ayat dalam surat Ar-Ra'd. Ar-Ra'd itu guru, petir. Karena di dalamnya ada ayat yang membahas tentang petir. Kalau hujan kan biasanya kita ada petir tuh ya, ada kilat, petir dan sebagainya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yuriikumul barqa khaufan wa tama'an wa yunsi'us sahaba as-siqal wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa yursilus sawa'iq wa yusibu biha man yasha' wa hum yujadiluna fillah wa huwa syadidul mihal. Walladzi yuriikum, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, yuriikum, yang memperlihatkan kepadamu al-barqa, yaitu petir. Untuk apa petir itu? Khaufan wa tama'an, agar kalian merasa takut dan berharap. Jadi tatkala kita ada petir itu kita kan takut, kadang-kadang nutupin telinga gitu, kadang-kadang teriak, kadang-kadang siapa jeder, pasti takut. Supaya apa? Kita itu ada khaufan, perasaan takut, wa tama'an, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan jeder pasti berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yunsi'us sahaba as-siqal, kemudian dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan awan-awan itu. Jadi menjadikan awan dan mendung itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tadi itu apa hubungannya awan dan mendung? Yaitu petir, geledek, ada namanya macam-macam itu. Ada kilat dan sebagainya. Itu berhubungan dengan mendung dan awan. Wa yusabbihur ra'du bihamdihi, dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala petir, bihamdi, dan memujinya, wal malaikatu, dan malaikat pun juga demikian, min haifatihi, karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi petir pun bertasbih, malaikat pun juga bertasbih karena mereka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yursilus sawa'iq, dan Allah mengirimkan buruh petir geledek untuk apa? Fayusibu biha man yasha, dan Allah timpakan petir geledek itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Ditimpakan sesuai dengan rencananya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hum yujadiluna billah, mereka berbantah-bantahan tentang Allah. Wa huwa syadidul mihal, dan dialah Allah yang memiliki siksa yang sangat berat. Hadirin yang Allah Subhanahu wa ta'ala, apa itu petir itu? Kalau dalam ilmu pengetahuan kan ya ada kilatan listrik kan begitu, ada perbedaan tekanan udara maka menimbulkan gerakan, dan setiap gerakan itu ada suara. Nih kita sekarang mendengar apa? Ini kipas, pasti ada gerakan itu. Nih ada gerakan tangan, bertemunya dua zat itu bisa berbunyi. Petir juga demikian, bertemunya positif negatif bisa berbunyi. Nah, seperti itu. Bagaimana penjelasan tentang petir? Suatu ketika Rasulullah SAW aqbalat Yahudu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada orang Yahudi menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, maka mereka orang Yahudi itu berkata, "Ya Abul Qasim, wahai Nabi, bapaknya Qasim, nas'aluka an asya'in, aku akan bertanya tentang sesuatu, in ajibtana fiha attaba'naka, jika engkau bisa menjawabnya
aku akan mengikutimu, kata orang ya Yahudi. Wa sadaqnaka wa amanna bika, dan aku akan membenarkanmu dan aku akan beriman kepadamu, kata orang ya Yahudi itu. Fa ahbarna an ra'di ma huwa, apakah itu petir itu? Ma huwa, apa itu? Qala, kemudian Nabi menjawab, ar-ra'du malakun min malaikah muwakkil bis sahab. Dia itu adalah sebagian dari malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk mengatur awan dan mendung. Jadi malaikat itu punya tugas mengatur awan dan mendung. Nah, gitu. Biyadi aw fi yadihi mukharrakan min nari yarju bi sahab. Di tangannya itu ada cemeti. Ada malaikat seperti ada cemeti di tangannya dari api yang itu untuk menggiring awan. Jadi itu malaikat menggiring awan. Begitu orang jeder itu. Makanya saya sering menyampaikan, itu malaikat beritahu itu. Ntar lagi begini, ntar lagi begini. Jadi yang kedua beda lagi. Jadi yang ketiga itu beda lagi. Jadi begitu. As-sahab. Itu adalah malaikat dari malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, di mana malaikat itu memegang cemeti dan cemetinya itu dari api untuk apa? Menggiring awan itu. Di mana awan itu digiring oleh malaikat ke sana. Seperti kalau kita lihat orang apa? Awan bebek, bebek sana, sana, jangan ke sono. Nah, itu. Begitu ada kilatan petir, pasti ada panas. Begitu ada panas, pasti ada tekanan udara yang rendah. Maka datanglah angin itu ke situ. Bergeraklah angin itu karena panas. Nah, di situ. Maka di sini untuk menggerakkan awan itu perlu panas. Jadi di malaikat diperintahkan Allah Subhanahu wa taala memegang cemeti dari api, kemudian untuk menggiring awan. Mukharrakan min narin birajzatin bi sahab, dan untuk menggiring sahab. Wasautul ladzi yasma'u minhu, dan suaranya itu juga terdengar daripadanya adalah as-sahab idza zajar hatta yantahi ila had. Kemudian dia digiring awan-awan itu dengan suara itu ke tempat yang ditentukan dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan beberapa ahli hadis yang lainnya. Jadi itu berhubungan tentang petir. Di petir itu malaikat sedang mengiring awan, mau ditaruh kemana, lari kemana awan itu, disitulah Allah perintahkan ketetapannya malaikat mengiringnya. Maka petir itu ditimpakan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, kalau kemarin ada kilang minyak itu kena petir, ya terserah Allah. Kalau di situ ada pengelola yang sombong, pasti ongkang-ongkang saja udah untung, ternyata rugi bertriliun-triliun. Kesombongan membawa kehancuran. Dari di situ di antaranya. Kalau ada kesombongan langsung dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Petir itu siapa yang menguasai petir? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kenapa petir? Ya terserah, hati-hati pada pengurus perminyakan, jangan ada kesombongan di dalamnya. Itu peringatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang Allah taala, oleh karena itu juga itu pelajaran buat kita semua. Jangan ada kesombongan di hati kita itu, karena itu akan membawa kehancuran dan kenistaan. Maka kita diperintahkan Allah selalu tawadhu. Tawadhu itu ya biasa-biasa saja, merendah aja, biasa saja. Hadirin yang dimurahkan Allah taala, itu renungan untuk kita semua.